Baiklah, untuk minggu ke-10 dan minggu 11 itu kebetulan satu materi ya, materi mengenai fungsi dua variabel gitu. Hanya saja di modul ke-10 itu lebih kepada turunan parsial, kemudian pengenalan turunan ya, turunan parsial, kemudian bagaimana nanti aplikasinya. Kemudian pada modul ke-11 itu nanti tentang apa? Ya, mungkin juga sama ya, aplikasi turunan parsial, bidang singgung, kelinearan, hampiran, dan nilai ekstrim ya. Oke, kita coba mulai saja. Saya coba resize. Ini soal latihan ini mungkin sedikit ya, mungkin sedikit, tapi nanti coba Anda cek juga di modul ya, di modul coba ya. Ya, di modul tutorial, di modul ada catatan modul nanti di bagian bawah itu ada soal latihan lain gitu ya selain dari modul tutorial ini. Nanti saya bagikan di grup ya. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor 1, tentukan delta F, turunan dari fungsi F terhadap X dan turunan fungsi F terhadap Y untuk masing-masing fungsi ya. Jadi kuncinya adalah ketika kita berbicara tentang turunan F terhadap X, artinya variabel selain X itu kita bisa anggap sebagai konstanta. Begitu juga ketika kita berbicara tentang turunan F terhadap Y, do F do Y, artinya variabel selain Y itu kita bisa anggap sebagai konstanta ya. Jadi coba kita nomor 1 itu fxy sama dengan x kuadrat y ditambah xy pangkat 3. Berarti Anda bisa tuliskan turunan F terhadap X adalah, karena terhadap X berarti Y bisa kita anggap sebagai konstanta ya. Jadi kita turunkan X kuadratnya. Turunan X kuadrat berarti 2X ya. Berarti 2X Y ditambah Y pangkat 3 bisa kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunan X adalah 1 ya. Jadi di sini adalah Y pangkat 3. Oke, turunan terhadap X, kemudian turunan terhadap Y. Turunan terhadap Y itu adalah X kuadrat bisa kita anggap sebagai konstanta, jadi Y turunannya adalah 1 ya. Berarti kita tuliskan X kuadrat ditambah Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat ya. 3Y kuadrat dikalikan dengan X. Berarti Y pangkat 3 turunannya 3Y kuadrat, kita kalikan dengan X. Ya betul ya. 3XY kuadrat. Oke. Itu yang A. Oke. Saya rasa masih aman ya. Kita coba lanjut dulu sampai D. Untuk yang B, ini sin X dikurangi ya. Berarti delta F per delta X dulu. Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunan dari X min Y sama dengan 1 ya. Berarti turunan keseluruhan adalah cos X min Y. Kali 1 jadi cos X min Y. Turunan terhadap Y ini ada min Y ya. Minnya apa? Min 1 ya. Min 1 dikalikan dengan turunan keseluruhan berarti cos X min Y. Gitu ya. Jadi turunannya adalah min cos X min Y. Oke. Kita lanjut yang C mungkin ya. Kita lanjut yang C. Untuk yang C kita ada dua fungsi ya, perkalian dua fungsi. E pangkat min X kuadrat cos Y kuadrat min X kuadrat ya. Oke, mungkin terhadap X dulu ya. Delta F per delta X sama dengan
Ini kita anggap sebagai perkalian dua fungsi ya. Kalau misalnya ada dua fungsi berarti UV UV per dx ya. Berarti kan sama aja U aksen V ditambah V aksen O ya. Oke, jadi ini df per dx berarti kita turunkan dulu yang ini ya. E pangkat min x kuadrat kita turunkan. Berarti itu adalah min 2x dikalikan dengan E pangkat min x kuadrat. Ini pada paham ya? Turunan dari E pangkat min x kuadrat. Aman ya? Min 2x. Oke. Oke, ini dikalikan dengan, karena tadi ini masih U aksen, berarti kita kalikan dengan V-nya. V-nya itu yang ini ya. Ini V-nya. Cos Y kuadrat. Cos Y kuadrat min X kuadrat. Oke. Kemudian ditambah dengan V aksen U. V aksennya yang ini ya. Kita coba pisahkan dulu deh. Kita mau turunkan cos Y kuadrat min X kuadrat terhadap X ya. Artinya apa? Nah, yang di dalam ini kita turunkan terhadap X dulu ya. Kita turunkan terhadap X berarti Y kuadrat kita anggap sebagai konstanta. Kemudian yang di dalam ini adalah min X kuadrat kita turunkan menjadi min 2X. Gitu ya. Min 2X, kemudian keseluruhan dari fungsi ini kita turunkan. Jadi turunan cos adalah min sin ya. Ya, min sin. Jadi kita kalikan saja nih, ada minnya. Berarti minnya hilang ya. 2X dikalikan dengan sin Y kuadrat min X kuadrat. Oke. Jadi ini nanti adalah V aksennya adalah 2X dikalikan dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah ini. Tapi U-nya belum selesai. U-nya masih ada ya. Kan ini adalah U aksen V. Ini adalah V aksen U ya. Berarti U-nya adalah E min X kuadrat. Nah kira-kira seperti ini. Ini turunan fungsi yang ini ya. Fxy E pangkat min X kuadrat cos Y kuadrat min X kuadrat. Oke. Kita coba lanjut yang D. Yang D itu ln 3x kuadrat min xy ya. Jadi F. Oh sorry, belum ya. Belum yang D ya. Yang D-nya belum ya. Wah ini banyak berarti. Turunan terhadap Y-nya belum. Oke. Karena X-nya kita anggap sebagai konstanta, berarti ini adalah suatu konstanta ya. Jadi kita tidak menurunkan apa-apa gitu ya. Kayak ini dianggap sebagai suatu konstanta K gitu. Jadi kita tetap tuliskan sebagaimana mestinya gitu ya. E pangkat min X kuadrat dikalikan dengan baru yang di dalam ini cos Y kuadrat min X kuadrat kita turunkan. Nah, Y kuadrat ini turunannya adalah 2Y ya. Jadi kita kalikan dengan 2Y. Terus turunan dari cos adalah min sin ya. Min sin Y kuadrat min X kuadrat. Gitu ya. Jadi idenya adalah gimana ya. Stepnya itu kalau misalnya Anda menemukan perkalian fungsi seperti ini, maka diperhatikan dulu dari masing-masing fungsi bagaimana peletakan atau unsur-unsur apa saja yang terdapat pada variabel-variabel apa saja yang terdapat pada fungsi tersebut gitu ya. Kalau misalnya di dalam sini tidak ada y, ya artinya nih kita anggap sebagai konstanta saja gitu ya. Tetapi pada saat kita meninjau fungsi yang lain itu terdapat variabel y-nya. Jadi kita harus menurunkan gitu ya. Dan ini adalah turunannya tadi 2y. Kemudian turunan keseluruhan fungsi adalah min sin ya. Jadi kita tuliskan min sin, lalu min sin itu di dalam fungsi sinnya ada y kuadrat min x kuadrat. Jadi kita tuliskan secara keseluruhan min 2y E pangkat min x kuadrat sin y kuadrat min x kuadrat. Gitu ya untuk turunan dari F terhadap Y. Oke. Yang D, kita coba yang D ya. Yang D berarti do F per do X. Bisa coba kasih warna hijau deh. Beda, nomor 4 berarti ya. Ln 3x kuadrat dikurang xy. Turunan dari ln fx apa coba?
Kalau misalnya kita punya fungsi gitu ya, ln dari gx gitu misal. Berarti kan turunkan di dalamnya dulu ya. Turunkan di dalamnya berarti gx dan x. Turunan dari ln gx kan 1 per gx ya. 1 per gx. Jadi ini turunan dari keseluruhan adalah gx dan x per gx. Oke. Tetapi kita punya di sini fx ya. Jadi kita turunkan sesuai dengan variabelnya. Untuk dou_f per dou_x berarti kita turunkan dia terhadap x dulu ya. Kalau turunkan terhadap x, berarti di atas adalah 6x dikurang y ya, betul ya? 6x dikurang y. Karena xy kita turunkan terhadap x ya. Jadi y-nya kita anggap sebagai konstanta, berarti turunannya adalah min y. Kemudian ini dibagi dengan gx-nya itu sendiri. Jadi 3x kuadrat dikurang x. Gitu ya. Sementara untuk dou_f per dou_y-nya itu sama dengan kita turunkan dia terhadap y. Nah, ini kan habis nih karena nggak ada elemen y, nggak ada variabel y di sini. Jadi kita anggap sebagai konstanta. Ketika konstanta diturunkan akan menghasilkan 0. Seperti itu ya. Kemudian untuk min xy, y-nya itu kita pandang sebagai variabel, x-nya itu kita anggap sebagai konstanta, maka turunannya adalah min x ya, min x. Jadi yang jadi bagian atas itu adalah min x ya, bilang. Kemudian untuk yang di bagian bawah berarti kita tuliskan saja 3x kuadrat min xy. Seperti itu ya. Oke, itu dia untuk turunan parsial pertama ya, dou_f per dou_x, dou_f per dou_y. Masing-masing nomor. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada ya? Oke. Masih aman, Pak. Masih aman ya? Oke. Kalau masih aman, kita lanjut dulu ya. Masih aman. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini soalnya sama kayak nomor 1 ya. Cuman ini ada keterangan bahwa fungsi turunan parsial dari fungsi itu di titik yang diberikan, gitu ya. Jadi caranya sama, kita cari dou_f per dou_x atau dou_f per dou_y. Nah, ketika kita mendapatkan turunan dari f terhadap x dan terhadap y, maka kita tinggal substitusikan titik yang sudah diberikan. Jadi seperti contoh, untuk yang A, fungsi f sama dengan 3x pangkat 3 min 2y plus 2y pangkat 3. Gitu ya. Kita turunkan terhadap x ini ya. Ini kecil sekali. Terhadap x. Oke. Terhadap x berarti fx-nya adalah 1,0 ya. X, y dulu. X, y sama dengan 9x kuadrat. 2y jadi ini ya. 2y jadi konstanta ya. Begitu juga dengan 2y pangkat 3. Jadi semuanya akan habis ya. Jadi turunan fx, x, y adalah 9x kuadrat saja. Gitu ya. Jadi fx dari 1,0 kita substitusikan. X-nya dengan 1, y-nya dengan 0. Jadi turunannya adalah 9 dikali 1 kuadrat. Sama dengan 9. Oke, itu yang A. Untuk yang B, kita punya F. Ini Y ya, Y. Y dari X, Y. Gitu ya. Ini E pangkat Fx ya. Kalau E pangkat Fx, turunannya udah tahu ya. Fx-nya kita turunkan. Kemudian E pangkat Fx lagi gitu ya. Ini turunannya. Itu juga berlaku ya untuk dua variabel. Kita turunkan dulu x kuadrat plus 3y, tetapi terhadap y. Terhadap y. Artinya
X kuadrat kita bisa anggap dia sebagai konstanta. Kemudian plus 3Y, 3Y diturunkan terhadap Y berarti 3 ya. Berarti 3 dikalikan dengan E pangkat X kuadrat ditambah 3Y. Gitu ya. Jadi kita punya apa nih? Fy dari 2,1 sama dengan 3 dikali E. X kuadrat, X-nya itu kita masukkan 2, berarti 4 ya. 4 ditambah 3 dikali Y-nya adalah 1. Jadi 4 ditambah 3, 7 ya. Jadi turunan parsial dari titik 2,1 terhadap fungsi tadi ya, adalah 3Y pangkat 7. Oke. Kemudian kita lihat yang C. Fxy sama dengan xy per x kuadrat plus 2 F Oke, mungkin nggak tahu ini mungkin tipe atau enggak, tapi asumsikan benar gitu ya, fz x, y. Nah, kalau misalnya Anda menemukan soalan seperti ini, yang mau diturunkan itu adalah z, sementara fungsi yang kita punya itu tidak ada variabel z, maka turunannya tentu saja 0 ya. Dengan asumsi memang bahwa ini z ya. Jadi kan di fungsi ini tidak ada variabel z, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada variabel z, artinya semua yang ada di dalam ini kita bisa anggap dia sebagai konstanta, gitu ya. Ada x, ada y, ada x kuadrat plus 2, semuanya adalah konstanta. Ketika kita turunkan, konstanta adalah hasilnya 0, gitu ya. Jadi kalau memang ini benar z, ya, fz xy, maka turunan parsial pada titik min 1,2 adalah 0. Gitu ya. Ada pertanyaan kah? Oh, izin Pak. Ya, silakan. Jadi di situ fxy-nya itu bukan termasuk fz ya Pak? Iya, z itu ya. Z itu kan ini ya. Z itu bisa kita anggap sebagai fxy ya. Z itu bisa kita anggap sebagai fxy. Jadi kan turunan dia terhadap dia sendiri kan artinya dia 0 kan. Nggak ada fungsi z, nggak ada variabel z gitu di fungsi ini. Jadi kalau dalam secara umum z itu bisa kita anggap sebagai fxy. Yang memang tidak ada z juga di sini kan. Tidak ada z. Seperti itu. Gimana Fahri? Awalnya saya pikir diturunkan keduanya gitu langsung. Diturunkan. Tapi emang oh enggak sih, enggak diturunkan keduanya ya, karena memang ini benar-benar murni variabel z ya. Kalau misalnya memang ada permintaan diturunkan keduanya, berarti kita mencari benar-benar fx dan benar-benar mencari fy gitu ya. Tapi kan itu yang kita lihat itu adalah fz ya. Pun kalau misalnya seperti itu fz dari apa nih? F ini kan kita bisa anggap sebagai Z ya. Z turunan terhadap Z sebenarnya enggak ini juga sih. Z terhadap Z kan itu. Tapi Z terhadap Z satu ya. Gitu. Jadi tapi enggak make sense sih. Saya rasa tetap betul yang tadi. Betul yang tadi. Kalau misalnya Z sama aja sebenarnya kalau misalnya kita bisa ubah yang lain gitu ya. Kalau misalnya memang ada fungsi yang memang dia itu termuat X dan Z saja gitu ya, tapi kita ingin menurunkan terhadap Y. Artinya kan apa? Mau bagaimanapun misalnya seperti ini, misalnya sin X per Z dibagi akar dari X min Z misalnya. Karena dia tidak ada variabel Y, maka kita bisa menganggap keseluruhan ini menjadi suatu konstanta gitu ya, jadi suatu konstanta. Sehingga konstanta ketika diturunkan artinya adalah 0 gitu ya. Ini kalau misalnya f y x, z sama dengan 0. Gitu ya. Gimana Pak? sebenarnya masih agak ragu sih Pak, cuman ragu. Lanjut tuh. Oke, sebentar ya.
diturunkan terhadap Z. Mungkin kita lebih gampangnya gimana ya? Kalau misalnya kita coba pandang dia sebagai apa ya? Mungkin coba kita balik lagi ya. Coba kita balik. Kita kan sekarang sedang membahas dua variabel. Kita coba balik lagi ke satu variabel gitu ya. Kalau misalnya Anda diberikan suatu fungsi f x sama dengan x kuadrat plus 3 gitu ya. Nah kan Anda pasti mendengar kalau misalnya akan mudah gitu ya kalau misalnya f ini diturunkan terhadap x gitu. Fx sama dengan ya kalau misalnya seperti ini berarti langsung saja 2x gitu ya. Nah tetapi akan menjadi bingung kan kalau misalnya fungsi ini yang sebenarnya pun dia adalah suatu yang bisa secara umum kita sebut sebagai y, kita turunkan terhadap y gitu. Nah kan sebenarnya kan di x kuadrat plus 3 ini tidak ada y ya. Tidak ada variabel y gitu. Makanya ketika kita turunkan fungsi ini terhadap y, itu adalah 0. Gitu ya. Pun kalau misalnya kita turunkan terhadap z, terhadap z sama dengan 0 juga. Gitu. Saya rasa ini analoginya lebih seperti ini ya. Kita coba mundur lagi ke variabel 1, gitu. Fungsi satu variabel. Gitu. Artinya ketika Anda diberikan fungsi dengan variabel x atau variabel t, maka yang akan menghasilkan jawaban, yang akan mendapatkan jawaban tentu yang memang diturunkan terhadap variabel itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun memang dalam secara umumnya fx itu bisa dituliskan sebagai y, ya y itu hanya ini saja, hanya sebagai apa? Penulisan saja atau pengganti gitu ya. Pengganti gitu. Jadi fx bisa digantikan sebagai y. Dan pun dalam apa namanya aplikasi gitu ya, dalam kenyataannya yang memang banyak dipakai ya y ya, karena bisa aja y dan x itu kan sebagai suatu pasangan titik gitu ya, x, y, jadi sebagai pasangan titik. Kan orang kadang suka nggak apa namanya, nggak nyaman kalau misalnya kita menuliskan x, fx kan kayak kurang nyaman gitu, makanya x, y gitu kan. Kalau misalnya Anda mau nulis x, z juga nggak masalah dengan mengasumsikan bahwa z itu adalah fx gitu ya. Senyamannya kita aja gitu kan, tetapi kan y justru lebih nyaman gitu ya. Nah, dengan seperti itu artinya fungsi satu variabel yang memuat x kuadrat plus 3 ketika diturunkan terhadap y yang sebenarnya ini hanyalah pengganti, hanya secara penulisan gitu ya, itu tidak ada gitu ya. X kuadrat plus 3 diturunkan terhadap y, ya 0 jadinya. Nah, itu di dalam fungsi satu variabel. Nah, ketika kita bawa lagi ke dalam fungsi dua variabel, ya akan sama analoginya gitu ya. Fungsi ini akan bisa kita turunkan jika memang benar-benar diturunkan terhadap x dan ya pokoknya yang ada variabelnya ya, x dan z gitu misalnya dalam contoh kita yang ini. Kalau misalnya memang ini x dan x, y berarti diturunkan terhadap x dan turunkan terhadap y. Seperti itu. Gimana Pak Ri? Masih ini enggak? Paham Pak. Oke ya. Saya rasa itu ya. Ini kan mungkin agak apa ya? Mungkin coba lebih bisa dibedakan lagi antara memang variabel dan sebagai pengganti gitu ya, atau sebagai apa? Seperti itu. Oke. fxy 1 plus x kuadrat ini coba saya hapus dulu. Oke. Coba diberikan fxy sama dengan 1 plus x kuadrat plus y. Hitunglah fx min 2,1 dan fy min 2,1. Oke. Kita coba turunkan dulu ya terhadap x ya. Kalau x, y berarti
turunannya adalah 2XY. 2XY. Kemudian diturunkan terhadap Y. Berarti ini adalah X kuadrat, betul ya? Ketika kita turunkan terhadap Y. Ya, betul. Nah, kita mau menghitung fx dari min 2,1. Min 2,1 berarti kita substitusikan 2 dikali min 2 dikali 1. Jadi min 4 ya. Kemudian ketika kita menghitung turunan parsial terhadap Y, berarti min 2,1. Sama dengan min 2 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 4. Oke. Nah, kita mau melihat interpretasi secara geometri turunan parsialnya ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat secara geometri berarti satu-satu ya. Kita mau menggambar fx dari min 2,1 dan menggambar fy dari min 2,1. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sebentar, gampangnya gimana ya? Mudahnya seperti apa ya? Fx min 2,1 berarti mudahnya adalah ketika kita melihat sebagai turunan dari X, maka kita memandang dia sebagai perpotongan ya. Perpotongan bukan. Perpotongan ya. Karena kita melihat dari titik min 2,1 ya. Dari min 2,1. Jadi kita ingin melihat perpotongan antara fx x, y. Karena kita ingin melihat elemen x-nya, variabel x-nya, maka kita melihat perpotongan dari fx y dengan y sama dengan 1. Ya, karena y-nya sama dengan 1 di sini. Karena min 2,1 itu termuat dalam y sama dengan 1. Nah, jadi seperti apa fx, y-nya gitu ya. Berarti fx x, y kan sama dengan 2xy. Nah, berarti fx x, 1 itu sama dengan 2x. Gitu ya. 2x. Jadi kalau misalnya mau kita gambarkan terhadap z ya. Kita menggambarkan terhadap z. Ini x, z. Gitu ya. Seperti ini. 2x tapi terhadap z ya. Karena fungsi itu sendiri kan f-nya itu kan kita bisa memandang dia sebagai z kan. Tadi kan yang sudah kita bahas. fxy sama dengan z gitu ya. Nah, kita lihat di titik z-nya mana tadi? Z-nya min 2. Min 2 kan, sorry. X-nya min 2. Ketika X-nya sama dengan min 2, salah saya sebentar ya. Kita coba hapus dulu. Yang ditinjau sebenarnya bukan fx ya, bukan turunannya ya, tapi fx-nya ya. Fx, y kan kita punya apa? Fx, y sama dengan 1 plus x kuadrat y gitu ya. X kuadrat y. Kan kita mau lihat interpretasi dari turunan ini di dalam grafiknya itu sendiri kan. Makanya kita memandang dari grafiknya dulu ya. Jadi grafik ini ditabrakkan terhadap titik min 2,1. Nah, gampangnya adalah kita coba untuk X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1 gitu ya. Karena titik yang sama ya, min 2,1. Jadi F dari X-nya X,1 berarti kita akan menggambarkan pada Cartesius itu adalah 1 ditambah X kuadrat. Gini ya. Nah, ini kita coba. Kita gambarkan. Ini X, ini Z. Gitu, ini karena ini Z ya. Oke.
kita menggambarkan 1 ditambah X kuadrat. Ini sih betul nggak? Ya, 1. Ya, betul. 1 plus X kuadrat itu kira-kira seperti apa ya? Nah, kira-kira seperti ini. 1 plus X kuadrat. Jadi kayak grafik X kuadrat. Kalau X kuadrat kan menyinggung di 0 ya. Tetapi kita naikkan 1 ke atas. Jadi kalau misalnya X-nya 0, berarti Z-nya 1 ya, betul ya. Jadi kalau misalnya X-nya adalah 1, berarti Z-nya adalah 2 gitu. Jadi kayak grafik X kuadrat dinaikkan ke atas. Nah, itu adalah grafik fungsi 1 plus X kuadrat. Gitu ya. Nah, terus apa nih? Untuk X dan Z ya. Ini kan seperti ini. Turun kita punya apa? 2X ya. 2X ya. X 2,1 itu 4 ya. Ini turun terus. Oke. Kan membandingkan antara fungsi ketika dipotong, kemudian untuk grafik garis simbolnya, artinya kita memandang begitu. Oh gitu ya. Aku jadi hilang. Aku jadi hilang. Oke. Oh ya, kan kita tadi terakhir sampai sini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita mau interpretasi dia gitu ya. Dari Z karena kita memandang dengan titik yang sama min 2,1, maka untuk melihat terhadap X yang kita substitusikan adalah yang bagian Y-nya ya, supaya pada saat kita substitusikan Y-nya, fungsi Z akan hanya bersisa variabel X-nya saja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ini tuh seperti apa ya? Kalau dalam apa? Dalam ya dalam kubik gitu ya. Kalau Cartesius dalam kubik gitu ya. Ini kan seperti ini lah contohnya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, grafik ini merupakan perpotongan antara fungsi ini dengan fungsi ini. Fungsi ini ya sama dengan 1. Nah, artinya adalah ketika kita melakukan pemotongan antara fungsi F dan fungsi Y sama dengan 1 tadi ini, kita tinggal substitusikan saja. Y-nya sama dengan 1. Menghasilkan 1 plus X kuadrat. Nah, 1 plus X kuadrat inilah yang merupakan representasi perpotongan antara fungsi F dan fungsi Y sama dengan 1 tadi ya. Nah, ini adalah gambarnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang untuk mencari representasi dari ini 2,1 tadi, ya kita tinggal turunkan saja berarti ini. Z-nya ya, berarti F, X, X,1, turunannya adalah 2X ya. 2X. Nah, jadi untuk X-nya sama dengan min 2, maka Fx-nya sama dengan min 4 ya, karena kita tadi sudah hitung min 4. Gitu. Nah, jadi pada titik min 2, kira-kira seperti ini, min 2, kira-kira di sini, maka gradiennya itu min 4. Jadi min 4 itu seperti ini kira-kira. Seperti inilah ya. Bagaimana hitungannya ya belum tahu gitu ya, kita nggak tahu. Yang penting kita menggambarkan gradien min 4 yang apa namanya, yang menyinggung fungsi ini di titik min 2 ini.
Jadi apa namanya, garis merah inilah yang merupakan representasi fx-2,1 ini pada grafik secara keseluruhan gitu ya. Ini hanya sebenarnya ini hanya pemotongannya saja gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung? Oke, kita coba lanjut ya. Yang FY ya. Kalau FY itu artinya kita gambarkan lagi berarti. Kalau FY. Kalau FY itu kita gambarkan terhadap min 2 ya. Tadi kita mau lihat fxy, saya coba hapus lagi. Saya coba hapus lagi. Nah, terhadap y sama dengan 1 tadi ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan y saja, maka kita mensubstitusikan x terhadap fungsi z-nya gitu ya. Berarti f min 2, y itu sama dengan 1 ditambah min 2 kuadrat y. Gitu ya. Jadi 4y ditambah 1. Nah, gambar representasi terhadap Kartesius ya. Kalau terhadap Kartesius artinya apa? Artinya kita gambarkan di sini. Kita gambarkan di sini y, kemudian di sini z ya. Z di sini. Nah, gambar 4y plus 1 berarti gimana? Kalau terhadap z. Kalau misalnya y-nya 0, berarti dia 1. Kalau begitu berarti 0, 1. Berarti begini kira-kira. Ini min seperempat. Supaya dia 0 ya. Nah, berarti kira-kira pemotongan antara grafik 1 plus x kuadrat y terhadap x min 2 itu adalah garis ini. Ini garis 4y plus 1. Nah, sekarang kita mau lihat turunan dari 4y plus 1 ini terhadap y gitu ya. Berarti apa? Berarti fy min 2, y sama dengan 4 gitu ya. Berarti sama dengan 4. Artinya adalah ketika kita mau melihat y-nya sama dengan min 2, bukan. Y-nya 1, sorry. Untuk berarti fy min 2,1 sama dengan 4 kan? Tadi kan sudah kita hitung juga tadinya, 4. Artinya pada y sama dengan 1, kita menggambarkan garis dengan gradien 4. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kenapa dia berimpitan gitu ya? Karena kalau misalnya Anda perhatikan di sini, gradien dia 4y plus 1 itu juga bernilai 4 gitu. Maka gradien dari representasi secara geometri terhadap fungsi ini, terhadap perpotongannya dari x sama dengan min 2 dengan turunannya fy min 2,1 sama dengan 4 tadi itu saling berimpitan. Jadi penggambarannya adalah seperti ini. Yang warna hijau tadi merupakan perpotongan antara f dan x. Nah, yang berwarna biru ini adalah apa tadi namanya? Turunan fy-nya ya. Jadi semuanya saling berimpitan. Seperti itu. Jadi beda sama yang tadi ya. Yang fx tadi, karena fx tadi x kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1. Terus disinggungkan ya terhadap potongannya dengan min 2. Seperti itu. Sampainya ada yang mau ditanyakan? Ingat yang tadi ya, ketika kita mau melihat representasi fx, maka kita gunakan y dulu. Ketika kita ingin melihat representasi fy, yang kita gunakan adalah x dulu. Supaya intinya bagaimana cara Anda mengubah z, mengubah f menjadi representasi yang Anda inginkan gitu. Kalau misalnya Anda menginginkan representasi terhadap x, ya y-nya harus habis dulu supaya bersisa x saja gitu. Supaya bersisa y saja. Gitu ya. Jadi contoh kalau misalnya x kuadrat y ditambah y kuadrat x gitu misalnya fungsinya. Ya Anda harus habiskan dulu x-nya. Kalau misalnya memang mau melihat representasi terhadap y. Kalau misalnya diberikan x, y-nya adalah 1,2 misalnya. Nah,
terus mau melihat fungsi ini terhadap representasi terhadap X misalnya. Berarti ya harus habiskan Y-nya dulu. Y-nya kita substitusikan dengan 2, karena 2 ini diberikan. Jadi 2X kuadrat ditambah 4X. Nah, 2X kuadrat plus 4X ini yang akan Anda gambarkan di representasi secara geometri. Tapi ingat, tulisannya adalah terhadap X di sini ya. Dan ini terhadap Z. Bukan X terhadap Y, karena fungsi yang kita punya adalah Z. Bukan Y tadi ya. Penulisan secara penulisan kita yang kita punya adalah terhadap Z ya. Z sama dengan fxy. Seperti itu. Ya. Salah satu diingat saja supaya bisa melihat representatif interpretasinya ya secara geometri masing-masing terhadap X dan baik terhadap Y. Seperti itu. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Oke, bila tidak saya hapus saja. Mungkin bisa dipelajari kembali dengan fungsi yang berbeda ya. Jadi saya harapannya mahasiswa bisa ini, maksudnya bisa ya, memberikan representasi secara geometri. Jadi saya harap juga Anda tidak bingung. Oke, nomor 4. Nomor 4 kita mau menentukan turunan parsial dari fungsi yang diberikan ya. Ini ada do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, ini mohon diperhatikan ya, mungkin supaya tidak terbalik-balik gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat seperti ini, do kuadrat F per do X do Y, maka yang Anda turunkan terlebih dahulu dari fungsi F-nya adalah Y-nya dulu ya. Jadi kalau misalnya secara Jadi kalau misalnya secara runtutan ya, do kuadrat F per do X per do Y ini bisa kita tuliskan seperti ini. Do dikali do F per do X dikali do Y. Gitu ya. Nah, jadi F per do Y. Gitu ya. Nah, ketika Anda mengerjakan do F per do Y, maka baru diturunkan terhadap X. Do per do X. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda punya do kuadrat F per do Y do X, baru yang dikerjakan dulu adalah do X-nya dulu, turunkan terhadap X-nya dulu, baru turunkan terhadap Y. Seperti itu ya, jadi jangan terbalik-balik. Oke, coba hapus. Jadi untuk nomor yang A, itu kita kerjakan, ini karena kebetulan X kuadrat secara 2 kali ya, jadi oke, kita turunkan ya. Do F per do X, berarti turunannya adalah 2XY ditambah Y kuadrat. Ya. Kemudian lanjut, do F kuadrat per do X kuadrat, kita turunkan lagi terhadap X ini. Jadi sama dengan 2Y aja. Gitu ya. Oke. Kita coba yang B. Yang B itu adalah, kita turunkan dulu terhadap Y. Do F per do Y. Ini berarti dia adalah X, E pangkat Y ya. Betul ya, X, E pangkat Y, karena kita memandang ini sebagai konstanta, terus E pangkat Y kita lihat ya. Kemudian ini kita lihat do kuadrat F per do X do Y, kita turunkan ini terhadap X. Artinya E pangkat Y kita bisa jadikan sebagai konstanta ya. Tapi ada variabel X di sini menjadi E pangkat Y. Gitu ya. Untuk yang C, untuk yang C itu kita turunkan terhadap Y dahulu. Artinya do F per do Y itu sama dengan langsung saja mungkin ini min cos X min Y. Ini ada yang bingung nggak kalau misalnya saya langsung begini? Nggak ada ya, saya syarat nggak ada ya. Ini sebenarnya tinggal diturunkan saja karena ini ada variabel Y yang memuat Y, berarti min Y kita turunkan menjadi min 1. Kemudian keseluruhan sin kita turunkan jadi cos. Gitu ya. Syarat nggak ada yang bingung. Kemudian kita turunkan terhadap X, do kuadrat F, do X, do Y. Kita turunkan terhadap X, artinya X-nya turunkan jadi 1 ya. Jadi, sorry, ya betul ya.
turunkan X jadi 1, kemudian turunan cos adalah min sin ya. Min sin. Jadi min sin dikali min 1 jadi sin aja. Jadi sin X min Y. Betul nggak? Turunan X 1 ya. Kemudian turunkan terhadap cos. Jadi ya oke, sin. Oke, betul ya. Nah, lanjut. Do pangkat 3F per do X kuadrat do Y. Ya. Jadi kita turunkan lagi terhadap X. Langsung saja cos X min Y ya. Gimana, ada yang bingung nggak ini? Halo, suara saya kedengaran nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Oke. Tadi saya sempat keluar sih kayaknya. Oke. Oke, tadi yang C ya. Untuk yang D saya rasa coba sendiri saja. Ini idenya Anda turunkan 2 kali terhadap Y, kemudian turunkan terhadap X. Seperti itu ya. Oke, saya rasa dicoba sendiri. Oke, kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah turunan berantai ya. Namanya turunan rantai. Turunan rantai. Oke. Artinya di dalam X dan Y itu sendiri kita bisa direpresentasikan lagi terhadap suatu fungsi gitu ya. Jadi X-nya sendiri merupakan suatu fungsi, Y-nya juga sendiri merupakan suatu fungsi. Terhadap apa? Terhadap ya biasanya terhadap T gitu ya. Jadi biasanya terhadap T karena melambangkan sebagai satuan waktu gitu ya. T time gitu ya. Itu biasanya gitu dalam fisika. Ya, oke. Jadi kalau misalnya Anda punya seperti ini kan makanya nih saya bilang tadi ya, fxy bisa dituliskan sebagai z, tapi bisa juga dituliskan sebagai w. Nah, itu kan berarti apa namanya? Senyamannya kita aja gitu. Penulisan fxy ini seperti apa. Tetapi ketika nanti diturunkan terhadap z itu sendiri, diturunkan terhadap w itu sendiri, ya akan menghasilkan 0. Karena fungsi itu tidak memuat z dan w-nya. Seperti itu ya. Oke. Tentukan turunan dari fxy terhadap t di titik t sama dengan 5. Nah, kalau misalnya seperti ini, oke. Kalau seperti ini, berarti yang Anda turunkan adalah do W per do T. Nah, ini adalah mungkin supaya bisa ini kali ya. Kan kita mempunyai W terhadap XY, gitu ya. Sementara mau kita turunkan terhadap T. Nah, gimana nih caranya? Caranya adalah turunan rantai tadi ya. Jadi dw per dx dikali do x per do T ditambah dw per dy dikali do y per do T. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan, dari W itu sendiri kan memuat X dan Y ya, makanya prosedur ini bisa dilakukan. Gitu ya. Kemudian untuk X dan Y sendiri itu merupakan masing-masing fungsi ya, masing-masing fungsi yang variabel adalah T. Jadi prosedur ini juga bisa Anda lakukan. Seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita coba turunkan W terhadap X. Terhadap X berarti ini adalah Y dikurang 2X ya. Betul nggak? Ini kan X-nya variabel, Y-nya adalah konstanta. Jadi kita turunkan terhadap X, berarti tinggal Y saja. Kemudian dikurang 2X. Ini dibagi XY min X kuadrat. Gitu ya. Ini saya coba hapus dulu. Kemudian do X per do T, turunkan ini terhadap T. Berarti adalah 2T ya. 2T. Kemudian ditambah, ini do W per do Y. Gitu, do W per do Y. Berarti ini kita turunkan terhadap Y. Ini X. X per XY min X kuadrat. Gitu ya. Dikalikan dengan turunan Y terhadap T, 1 ya. 1. Nah,
sebelum kita memasukkan ini kan dou per dot T, dou per dot T, di mana T-nya sama dengan 5. 5 ya? Ya, betul 5. Nah, T sama dengan 5 ini sebelumnya kita masukkan dulu. Di sini X5 gitu ya. X5 sama dengan 25. Nah, supaya bisa kita gunakan ini X-nya, kita ganti nanti dengan 25. Gitu ya. Nah, kemudian Y5 sama dengan 5. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung substitusikan setelah ini. Artinya adalah ini akan sama dengan Y-nya sama dengan 5. Tadi ini 5 ya. Dikurang 2 kali X. X-nya tadi 25, berarti dikurang 50. Dibagi X-nya 25, Y-nya 5. Berarti 125 ya. Dikurang X-nya, X kuadrat 25, 625. Ya, dikalikan 2, T-nya adalah 5. Ya. 5. Ditambah X-nya itu adalah 25, dibagi XY, ini sama lah ya, XY min X kuadrat, berarti min 500. Dan ini min 500 juga ya. Oke, dikali 1. Oke, yang di atas jadi min 45 ya. Min 45 dikali 10. Gitu ya. Ini 10. Min 45 dikali 10 ditambah 25 dibagi min 500. Ini sama dengan min 450 ditambah 25. Min 425 ya. Per 500. Nah, jadi ini kira-kira turunan dari W di T-nya sama dengan 5. Ini kalau misalnya mau dibagi lagi berapa nih? 81 per 100. Ya. 85 per 100. Ya betul. Dibagi lagi, dibagi 5, jadi 17 per 25. Ya, jadi kira-kira ini lah. 17 per 25 turunannya. Oke, untuk nomor 5 ada pertanyaan? Ini mungkin saya coba karena mau mengejar waktu juga kali ya. Saya karena jam 3 juga ada ini nomor 6 saya coba satu soal saja ya. Baru nanti kita berangkat ke modul 11 ya. Oke, kalau ada pertanyaan nomor 6, kita coba satu soal saja. Ini yang A aja kali ya. Ini turunan berarah. Kalau turunan berarah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah mencari delta F-nya. Delta F itu apa? Delta F itu adalah Fx dari X, Y. Ini mungkin supaya lengkap tulisannya, nanti Anda tuliskan delta F X, Y. Gitu ya, supaya lengkap. Vektor yang isinya adalah Fx, X, Y, dan F, Y, X, Y. Gitu ya. Jadi kita coba turunkan dulu. Ini terhadap X. Berapa nih? Kalau turunkan terhadap X. Berarti ini adalah 6XY dikurang 3Y. Kemudian yang dibuat terhadap Y. Ini adalah 3X kuadrat dikurang terhadap Y berarti 3X. Nanti Anda substitusikan karena di titik P ya. Kalau di titik P berarti kita memandang fungsi, saya nggak bisa gambarnya. Gimana cara penggambarannya ya? Mungkin begini gitu ya. Mungkin kira-kira permukaannya seperti ini gitu. Nah, kalau misal di titik P, fungsi P, jadi delta F di titik P, bukan di titik Q. Karena Q-nya ini yang akan memberikan arah gitu. Kan di titik P dengan arah ke titik Q. Yang artinya yang memberikan arah adalah titik Q, bukan titik P. Karena sebenarnya P ini menjadi titik tetap kan. Nah, kalau misalnya Anda gambarkan pada permukaannya jadi titik P, turunan itu akan banyak nanti ya. Kalau misalnya nanti Anda bisa bayangkan gitu, turunannya bisa ke sini, P itu ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu misalnya. Tetapi yang menjadi penentu adalah titik Q-nya. Nah, jadi yang akan diturunkan dulu adalah terhadap titik P ya. Jadi P-nya yang kita punya sekarang, P-nya adalah 2,1. 2,1. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi turunannya adalah 6 dikali 2 dikali 1 dikurang 3 dikali 1. Ini bawah akan menjadi 3 dikurang 3 dikali 2. Oke, ini akan sama dengan 12 dikurang 3. Ini kira-kira 9. Ini 12 dikurang 6. 6. Nah, ini adalah delta F kita. Tapi masih belum, karena kita akan membutuhkan, ini saya coba hapus.
vektor U. U itu adalah vektor satuan ya. Vektor satuan yang merupakan representasi dari vektor QP. PQ, sorry. Kita coba ya. Kita membutuhkan vektor U yang nanti akan menjadi pengali ya, pengali dari delta F kita. U ini apa? U ini adalah PQ. PQ ya, karena titik mulanya adalah P, diarahkan ke titik Q. Jadi kita punya vektor PQ yang artinya adalah ini kita bisa lihat sebagai titik Q dikurang titik P. Titik Q sendiri adalah 1,2, kemudian titik P adalah 2,1. Nah, ini sama dengan min 1,1 ya. Nah, tapi ini PQ, masih PQ. Yang kita butuhkan adalah U, vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya U. Gitu. Nah, sebenarnya min 1,1 itu bisa direpresentasikan sebagai perkalian dengan dirinya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya min 1,1, sebenarnya min 1,1 dengan vektor min 2,2 itu sebenarnya sama aja. Gitu ya, sama aja. Cuman yang membedakan bukan sama ya, tapi beda. Maksudnya arahnya sama, arahnya sama. Arahnya sama. Cuman ketika kita melihat dari segi panjang, maka misalnya saya sebutkan di sini vektor A, di sini vektor B gitu ya. Nah, itu sebenarnya vektor dengan arah yang sama sebenarnya. Cuman kalau dari segi panjang, B itu akan memiliki panjang 2 kali dari A gitu ya, sama dengan 2 kali gitu. Jadi panjangnya itu 2 kali A. Kalau misalnya A-nya itu 1, maka panjang B berarti 2. Misalnya ya, kalau misalnya seperti itu. Tapi secara arah dia sama arahnya. Oke. Nah, dan ini sebenarnya masih yang min 1,1 ini bukan vektor U. Supaya kita mendapatkan vektor satuan U, maka PQ kita bagi dengan panjang PQ. Bingung ya? PQ dipanggil panjang PQ ya. Jadi nah itu cara kita untuk mendapatkan vektor satuan dari PQ. Min 1,1 dibagi dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hanya akan menjadi 1 per akar 2 min 1,1. Nah, inilah baru panjang U. Panjang U adalah ini. Ini barulah vektor U. Yang nanti kalau misalnya Anda periksa ya, vektor ini akan memiliki panjang 1. Kalau misalnya Anda periksa. Oke, kemudian dengan vektor U tadi adalah kita kalikan saja. Delta F dikalikan dengan U. Artinya apa? Berarti 9 dengan 6 dikali titik ya. Hasil kali titik vektor Anda harus paham ya. Dikali min 1, dikalikan dengan 1 per akar 2. Gitu ya, sama dengan 9 kali min 1, min 9 ditambah 6 kali 1, 6. Berarti min 3. Min 3. Min 3 dikalikan 1 per akar 2. Jadi turunan berarahnya adalah min 3 per akar 2. Atau mau dirasionalkan menjadi min 3 per 2 akar 2. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa Anda terapkan ke soal B dan C. Nah, unsur yang penting di sini ada 2 ya, delta F sama U. Ini yang perlu Anda ingat. Dan U-nya ini bukan sembarang U yang Anda peroleh dari titik P dan Q ya. Setelah Anda memperoleh vektor PQ, maka kerjaan selanjutnya adalah membagi PQ dengan panjang PQ itu sendiri. Supaya yang akan Anda hasilkan adalah vektor PQ dengan panjang 1. Dengan panjang 1. Gitu ya. Baru setelah mendapatkan U, setelah mendapatkan delta F, kita kalikan saja, kalikan titik, gitu ya. Kalikan titik berarti elemen yang letaknya sama dikalikan, kemudian dijumlahkan. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa coba untuk yang B dan C. Untuk keseluruhan modul 10 ada pertanyaan nggak? Sebelum kita berangkat ke modul 11. Dari saya tidak, Pak. Oke, ya. Kita coba lanjut ya, lanjut modul 11. Masih sama ya, masih tentang fungsi 2 variabel. Oke. Apa nih? Nomor 1, tentukan bidang singgung dari fungsi berikut di titik x0, y0, z0 yang diberikan. Oke.
sebelum ke bidang singgung ya, sebelum ke bidang singgung, kalau misalnya Anda diberikan titik ini, kemudian fungsi ini, hal yang paling pertama kali Anda lakukan dan Anda harus encourage ke mahasiswa nanti adalah mengecek apakah titik ini, titik min 1, 1, 2, itu benar-benar terdapat pada fungsi ini. Ya caranya tinggal dimasukkan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya x kuadrat min 3y kuadrat, yang tadi sama dengan z gitu ya, apakah ketika kita masukkan min 1, 1, min 2, itu benar ini ya. Kita coba masukkannya min 2 sama dengan x-nya itu min 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini 1 kuadrat jadi 1 dikurang 3, min 2. Betul ya? Nah, kalau misalnya kejadian tidak memenuhi, ya Anda tinggal bilang saja tidak perlu dikerjakan karena titik ini tidak termuat pada fungsi f. Seperti itu ya. Oke. Kalau bidang singgung ini konsepnya sama kayak pada saat Anda di ini ya, di variabel 1 ya, fungsi satu variabel ya. Kalau misalnya Anda punya y sama dengan fx, maka gradien garis singgungnya adalah y min y0 sama dengan mx dikurang x0. M itu sendiri kan merupakan turunan terhadap x ya, dari x0. X dikurang x0. Gitu ya. Nah, sama juga dengan dua variabel. Berarti z min z0 gitu ya. Kalau misalnya kita pandang sebagai z bersama dengan m terhadap x dari ya gradien dari x min x0 ditambah my y min y0 gitu. Mx ini merupakan turunan dari f gitu ya. Jadi f x x0, y0. Sementara yang my ini mx my itu adalah turunan dari f terhadap y x0, y0 gitu ya. Oke. Berarti kita cari dulu fx dan fy ya. Fx sama dengan 2x. Fy sama dengan min 6y. Betul ya? Nah, berarti fx dari min 1,1 sama dengan apa? Min 2 ya? Betul, min 2 ya? Oke. Kemudian kita tuliskan fy min 1,1 itu sama dengan min 6. Betul ya? Jadi bidang singgung yang kita punya adalah z plus 2. Karena tadi z0-nya adalah min 2 ya. Min dari z0 adalah plus 2. Sama dengan min 2 dikalikan dengan x plus 1 dikurang 6 ya. Min 6 y min 1. Oke. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Kalau misalnya mau dijabarkan atau mau dipecahkan, Anda tinggal menuliskan z sama dengan min 2, min 2x, min 2, min 6y plus 6. Ya kan sama dengan min 2x, min 6y, min 2, min 2, min 4, min 4 tambah 6 plus 2. Nah, ini berarti bidang singgung dari fungsi f pada titik min 1, 1, min 2. Seperti itu. Kita coba yang B, dan saya rasa untuk yang C bisa Anda coba sendiri ya. Anda coba sendiri yang C. Oke, untuk yang B berarti apa? Kita coba cari dulu fx sama dengan ini, saya coba tuliskan ringkas saja ya. Berarti fx, ini yang pertama ya, fx sama dengan terhadap x ya. Berarti kalau terhadap x, ini adalah cos x. Gitu ya. Kalau fy, berarti sin x bisa kita anggap sebagai konstanta. Berarti cos y turunannya adalah min sin y. Gitu ya. Kemudian fx dari 0,0 sama dengan cos 0 berapa sih? 1. Ya, betul. Sedangkan fy dari 0,0 itu 0 ya. Sin 0 kan 0.
Oke, berarti bidang singgung yang kita punya adalah Z min 1, ini 1 ya, sama dengan 1 dikali X min 0 ditambah 0 dikali Y min 0. Nah, ini adalah bidang singgung kita ya. Y-nya kan dikali 0 berarti 0 ya. Berarti Z sama dengan X plus 1. Itu bidang singgung kita. Oke, untuk sampai yang B ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Untuk nomor 2, tentukan bentuk pelinearan dari fungsi berikut di titik yang diberikan. Bentuk pelinearan itu sebenarnya sama seperti bidang singgung ya. Cuman memang penyajiannya saja yang berbeda. Sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya tadi Anda coba tuliskan bahwa Z min Z0 itu sama dengan Fx X0, Y0 dari X min X0 itu kemudian ditambah dengan Y X0, Y0 dari Y min Y0. Nah, sebenarnya pelinearan fungsi Anda tinggal meletakkan saja nih min Z0 ke ruas kanan. Dan Z ini yang akan menjadi pelinearan fungsi kita. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Pelinearan kita notasikan sebagai L. Lx0, Y0 itu akan menjadi apa? Sama dengan Z0 ditambah Fx X0, Y0 X min X0 ditambah Fy X0, Y0 Y min Y0 gitu ya. Tapi karena Z0 ini sendiri tidak bisa kita, maksudnya tidak diberikan gitu ya, seperti ini. Kalau misalnya Anda coba perhatikan gitu ya, pada soal bidang singgung nilai Z0 sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya pada soal pelinearan itu tidak ada. Kalau misalnya Anda lihat di sini cuma X0, Y0 gitu. Z0 tidak ada. Nah, Z0 ini yang kita cari. Ya, Z0 ini ya sebenarnya fungsi itu sendiri kan. Berarti kita tuliskan seperti ini. Z0 adalah F X0, Y0 ditambah Fx teman dari F terhadap X X0, Y0 X min X0 ditambah Fy X0, Y0 Y min Y0. Nah, ini adalah bentuk polinearan dari fungsi F. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita coba saja untuk yang A dan B ya. Saya mau coba A dan B. Untuk yang C saya coba serahkan ke kalian ya. Oke. Berarti ini sama dengan apa? Kita coba masukkan dulu ya. F31. Kita masukkan X-nya 3, Y-nya 1. Berarti ini 0 ya. Berarti ini 0 ditambah Fx. Kita turunkan dulu terhadap X. Ini. Jadi 1 ya. 1. Ini X min 3 kita turunkan terhadap X. Jadi 1 ya. 1 X min X0. Sorry, X0-nya adalah 3. Ini 3 ya. X min 3. Ditambah Fy berarti turunan terhadap Y ya. Berarti min 3 ya. Min 3. Y min Y0 adalah 1. Gitu. Jadi bentuk pelinearan kita adalah X min 3 min 3Y plus 3. Ini akan sama dengan X min 3Y. Nah, jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini, yang menjadi bentuk pelinearan dari fungsi adalah fungsinya itu sendiri ya, X min 3Y, X min 3Y. Dan itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena memang kalau misalnya Anda perhatikan, fungsi F ini sendiri merupakan bentuk linear ya. Bentuk linear gitu ya. Hanya saja memang variabelnya ada banyak gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti pada saat pengerjaan bentuk pelinearan dari fungsi yang memang sudah linear itu sendiri, jangan heran nanti hasilnya ya dia sendiri gitu.
seperti itu ya. Itu yang nomor A. Kita coba kerjakan yang B ya. Kita coba kerjakan yang B. Untuk yang B mungkin coba tulis fx-nya dulu kali ya. Fx sama dengan turunan terhadap x, berarti akar x turunannya apa? 1/2 akar x ya. Betul nggak? X pangkat setengah, setengahnya turun, setengah x, pangkat ini setengah. Ya betul ya. Fx-nya 1/2 akar x. Fy-nya sama dengan 2. Oke. Nah, jadi polinierannya adalah x0, y0 itu sama dengan oke, kita substitusi dulu ya supaya dapat z. Berarti x-nya 1, berarti akar 1 sama dengan 1 ditambah 0. Jadi ini 1 ya. 1 ditambah fx dengan x-nya 1. Berarti setengah ya. Setengah x min 1 ditambah 2 y min 0. Ini berarti sama dengan 1 plus setengah x min setengah ditambah 2y. Ini akan menjadi setengah x ditambah 2y ditambah setengah. Nah, jadi ini kira-kira bentuk pelinearan dari fungsi. Yang C Anda coba sendiri ya. Jadi kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kalau tidak ada, jadi sebenarnya yang bisa menjadi aplikasi dari bentuk pelinearan ini adalah menghitung nilai hampiran. Ini yang nilai hampiran, gitu. Nilai hampiran. Jadi artinya L ini bisa dikatakan sebagai hampiran dari F, hampiran dari F, gitu ya. Makanya ini yang menjadi salah satu hal yang berguna gitu ya. Tetapi memang hampiran ini tidak sembarang hampiran. Maksudnya nilai X yang dimasukkan yang akan menjadi hampiran dari F itu yang memang benar-benar dekat dengan titik yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan di sini 0 dekat sama 0,1 kan. Kemudian 1 itu dekat sama 0,9 kan. Nah, itu wajar bisa digunakan gitu. Tetapi kalau misalnya Anda gunakan ini untuk F menghampiri nilai F yang sangat jauh dari sini, itu tidak bisa Anda gunakan. Gitu ya. Karena sebenarnya L ini kan merupakan suatu bidang yang sebenarnya bersinggungan dengan fungsi F gitu ya. Kalau misalnya bidang L ini digunakan dengan terhadap titik yang berjauhan dengan titik asal, yaitu akan tidak akan menjadi acuan gitu ya. Nah, jadi makanya yang menjadi acuan itu adalah yang memang benar-benar dekat dengan titik awal. Seperti itu ya. Oke, kita coba saja. Nomor 3 gitu ya. Tentukan bentuk pelinearan dari fxy ln x kuadrat plus y di titik 0,1. Kita coba turunkan dulu terhadap x sama dengan 2x per x kuadrat plus y. Kemudian fy itu sama dengan 1 per x kuadrat plus y. Saya harap nggak bingungnya turunan dari x kuadrat plus y terhadap x dan y. Oke, kemudian L x 0,y itu sama dengan kita substitusikan dulu ya, 0 sama 1. X-nya 0 kuadrat ditambah 1. Dan 1 adalah 0 ya. Dan 1 adalah 0. Ditambah fx dengan titik 0,1 berarti kita substitusikan x-nya 0, y-nya 1. Berarti ini 2 x min 0 ya. Kemudian ditambah
FY kita substitusikan X-nya 0 ini 1, berarti 1 ya. 1 per 0 kuadrat ditambah 1. Y dikurang 1. Ya, jadi ini adalah 2X ditambah Y min 1. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai hampiran dari ini, maka L yang kita cari adalah untuk ini, X-nya sama dengan 0,1 dan Y-nya adalah 0,9. Jadi kita substitusikan saja. X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini. Jadi 2 dikali 0,1 ditambah Y-nya 0,9 dikurang 1. Seperti itu ya. Jadi 0,2 ditambah 0,9, 1,1 dikurang 1 sama dengan 0,1. Ini adalah nilai hampiran dari F ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita coba nomor 4 ya. 4, fungsinya adalah sin X plus 2Y di titik 0,0. Kita coba cari dulu fx-nya sama dengan turunkan terhadap X ya. Berarti ini adalah cos X ditambah 2Y-nya sama dengan 2 ya. 2 cos X plus 2Y. 2Y. Oke. Oke, berarti bentuk peliniarannya adalah kita hitung dulu Z0 ya. Z0 berarti kita substitusikan X itu dengan 0, ini dengan 0. Berarti sin 0 sama dengan 0 ya. 0 ditambah fx dari 0,0 berarti 1 ya. Kan substitusikan 0, substitusikan Y sama dengan 0 berarti cos 0. Cos 0 adalah 1. X min 0 ditambah 2 cos, kita masukkan 0, berarti 2 ya. Cos 0 kan 1 dari Y min 0. Jadi ini adalah X plus 2Y. Ya. Kemudian kita ingin menghampiri, mengetahui nilai hampiran dari ini ya, 0,1 dan 0,2. L min 0,1, 0,2. Sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,3. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nomor 3 dan 4 ada pertanyaan? Aman. Aman ya? Ya mungkin bisa Anda coba ya untuk nomor 2 juga yang dekat-dekat dengan 3,1 misalnya. Tadi kan kita sudah kerjakan tadi ya. Misalnya Anda mau memberikan hampiran nilai dari F untuk X-nya sama dengan 3,1, Y-nya sama dengan 0,9 misalnya. Nah, tinggal Anda substitusikan ya terhadap nilai L-nya tadi. Nanti bisa Anda coba sebagai latihan tambahan gitu ya terhadap mahasiswa. Oke, yang terakhir itu nomor 5. Tentukan semua nilai ekstrim dari fungsi yang diberikan. Dan tentukan jenisnya, apakah nilai maksimum lokal dan minimum lokal gitu ya. Sebenarnya sama aja dengan pada saat kita ingin mengecek untuk fungsi satu variabel ya. Jadi kalau pada satu variabel kan turunan pertamanya bernilai 0 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita punya dua variabel, kita cek delta F yang dia sama dengan 0,0 gitu ya. Jadi fx-nya bernilai 0 dan fy-nya bernilai 0. Nah, kira-kira xy yang seperti apa yang kira-kira memenuhi kedua ini ya. Nah, kita coba dulu yang A. Fx-nya sama dengan min 4x aja ya, min 4x. Oke. Fy-nya sama dengan min 2y plus 3. Nah, keduanya ini harus bernilai 0. Nah, kita dapatkan ya, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 3. Nah, jadi inilah yang merupakan atau yang akan kita uji apakah ini adalah nilai ekstrim ya. Apakah dia ekstrim lokal, maksimum lokal atau minim lokal atau tidak sama sekali gitu ya. Nah, cara mengeceknya seperti apa?
Sebentar, kalau cara ngeceknya itu saya agak lupa juga kali. D-nya itu ini ya, D-nya itu fxy kuadrat kalau nggak salah. Min 4. Betul nggak ya? Saya agak lupa. Sebentar ya. Oh bukan. Oh bukan, oke. Nah, saya salah. D-nya itu adalah fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Gitu ya, fxy kuadrat. Ini sebenarnya, siapa saya salah lagi. Oke, betul ya. Nah, kalau misalnya D-nya itu lebih dari 0, maka dia merupakan nilai ekstrim ya. Nah, tapi kalau misalnya D-nya kurang dari 0, maka dia bukan nilai ekstrim, atau bisa dibilang sebagai titik pelana gitu. Dan ini sebenarnya sudah beres. Kalau misalnya sudah kita dapatkan bahwa dia D-nya kurang dari 0. Tapi kalau misalnya D lebih dari 0, ada pekerjaan lagi. Kita cek apakah fxx-nya lebih dari 0 atau fxx-nya kurang dari 0. Kalau lebih dari 0, dia adalah minimum lokal. Kalau dia kurang dari 0, dia adalah maksimum lokal. Gitu ya. Oke. Salah satu seperti itu. Kita coba lagi ya. Kita simpan dulu, keep yang-nya. X sama dengan 0, Y sama dengan 3/2. Sekarang kita ingin mengecek fxx-nya. Fxx kita turunkan terhadap X ya. Berarti ini adalah min 4. Kemudian fyy itu sama dengan min 2. Kemudian fyx kita turunkan terhadap y. Kemudian fxy sama dengan 0 juga. Kita turunkan terhadap x. Gitu ya. Oke. Dan nanti kalau misalnya, ini mungkin bisa jadi pertanyaan gitu ya buat mahasiswa ya. Apakah fxy sama dengan fyx gitu ya. Dan ini sebenarnya sama gitu. Sebenarnya sama selama fungsinya itu bisa Anda buktikan continue gitu ya, continue di selang yang diberikan atau memang secara umum gitu ya. Kalau misalnya dia continue dan fungsi f-nya terdiferensialkan 1 dan terdiferensialkan 2, maka fxy sama dengan fyx. Gitu ya. Itu mungkin catatan saja gitu supaya kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari mahasiswa gitu. Misalnya Kak, kenapa nih fxy saja Kak? Kenapa enggak fyx gitu? Kenapa enggak fyx Kak? Gitu misalnya. Sebenarnya sama aja gitu. fxy sama dengan fyx. Gitu ya. Jadi harapannya Anda bisa menjawab gitu. Tinggal memeriksa apakah f-nya itu continue gitu ya. Seperti itu. Oke, kita dapatkan fxx, fyy, fyx dan fxy gitu ya. Jadi D-nya adalah fxx sama dengan min 4, fyy sama dengan min 2 dikurang 0 kuadrat. 8 ya. Karena dia positif berarti dia merupakan maksimum atau minimum lokal. Nah, kita cek fxx-nya. Fxx-nya dia minus 4, dia kurang dari 0. Berarti titik ini x sama dengan 0, y sama dengan 3/2 merupakan maksimum lokal. Gitu ya. Itu yang A. Kita coba yang B ya. Kita coba yang B. Yang C saya serahkan kepada kalian ya. Sudah tidak kondusif. Oke, kita coba yang B. Nanti untuk yang C saya serahkan kepada kalian ya. Kita cari dulu fx-nya sama dengan y. Ya, turunannya y, betul. Kemudian fy itu turunannya adalah x dikurang 4y. Betul ya? Nah, supaya dia sama dengan 0 berarti y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian x-nya sama dengan 0 juga. Gitu ya. Ini kita keep x sama dengan 0, y sama dengan 0 yang kita duga sebagai titik ekstrim ya. Apakah dia minimum lokal, maksimum lokal atau merupakan pelana gitu ya. Oke. Kemudian kita cari dulu fxx-nya gitu ya. Fxx itu sama dengan
fxx sama dengan turunkan dia terhadap x ya, berarti dia 0 fungsi ini. Kemudian fyy kita turunkan yang y, fy terhadap y ya, jadi ini sama dengan min 4. Kemudian fxy kita turunkan fy terhadap x, berarti dia 1. Kemudian fyx kita turunkan fx terhadap y, berarti 1, gitu ya. Kemudian kita cek d-nya. D-nya sama dengan fxx sama dengan 0, fyy sama dengan min 4, dikurang fxy sama dengan 1 kuadrat, sama dengan 1. Nah ini D-nya kurang dari 0 ya. Kalau D kurang dari 0 berarti xy merupakan titik pelana. Gitu ya. Bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Oke, saya kira itu untuk nomor 5 ada pertanyaan, dan untuk keseluruhan modul ya ada pertanyaan. Gimana, ada pertanyaan? Apakah udah aman? Aman, Pak. Oke, saya rasa sudah aman ya. Baiklah. Kalau gitu saya rasa untuk TOT hari ini cukup sekian ya. Bisa dipelajari kembali bagian turunan parsial, kemudian bidang singgung dan bentuk pelenyaraan, coba dipelajari kembali, berikan fungsi, mungkin kalau misalnya pada saat tutorial mungkin berikan fungsi yang berbeda gitu kali ya. Atau bisa juga seperti ini kan, Anda kan nomor 2 ini kan tidak diberikan nilai hampiran gitu. Bisa coba berikan contoh gitu untuk fungsi ini dengan titik yang diberikan, berikan hampiran dari titik yang lain gitu misalnya, seperti itu. Saya rasa itu saja. Kemudian jangan lupa yang tadi ya, karena hari Jumat itu libur, coba Anda berikan jadwal lain ya untuk tutorial pada minggu ini. Bisa, kalau misalnya mau hari Jumat, tetap hari Jumat itu tidak masalah, tetapi tetap diadakan minggu ini ya. Apapun keputusannya, mau tetap hari Jumat atau pindah ke hari yang lain, itu kasih tahu saya, beritahu saya. Tetapi bahas dulu kepada mahasiswa ya, jadwal penggantinya seperti apa. Oke. Baik, Pak. Ya, saya rasa itu untuk TOT kita hari ini. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya rasa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat gitu ya, supaya sukses untuk tutorialnya pada minggu ini dan minggu depan. Saya akhiri untuk TOT hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.